Nama saya Suci Lestari. Pada video ini akan membahas mengenai spam filtering. Tugas spam filtering yang pertama yaitu mengumpulkan email spam untuk membuat dataset spam bahasa Indonesia. Hal pertama yang dapat dilakukan yaitu mengecek folder spam pada email kalian. Dapat dilihat di sini, pada folder spam hanya terdapat 41 email, yang mana tidak semua email ini memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Ada email yang hanya berupa gambar, dan juga ada email yang berupa bahasa Inggris. Sehingga, perlu dilakukan pemilihan pada email-email tersebut. Salah satu contoh email yang dapat digunakan misalnya email berikut. Untuk mengumpulkan dataset, yang diambil yaitu subjeknya dan juga isi kontennya yang merupakan dalam bentuk teks. Sekarang akan kita copy subjek, kemudian dimasukkan ke dalam Excel, kemudian kita copy juga kontennya. Kurang lebih hasil dari pembuatan dataset tersebut akan menjadi seperti ini. Pada implementasi spam filtering digunakan beberapa modul, yaitu NumPy dan Pandas. NumPy digunakan untuk aljabar linear, sedangkan Pandas digunakan untuk pemrosesan data dalam bentuk CSV. Setelah dilakukan import terhadap modul, selanjutnya dilakukan import dataset. Pada implementasi ini, dataset yang digunakan adalah dataset spam SMS dalam bahasa Inggris. Dataset tersebut memiliki beberapa kolom yang tidak digunakan. Kolom-kolom tersebut harus dihapus atau dibuang. Setelah dilakukan penghapusan pada kolom tersebut, selanjutnya pada kolom yang tersisa yaitu V1 dan V2 diberi nama menjadi menjadi label untuk V1 dan teks untuk V2. Kemudian akan dilakukan konversi atau perubahan dari label menjadi data numerik, variabel numerik, yang mana 0 digunakan untuk ham, sedangkan 1 untuk spam. Perbedaan definisi dari ham itu sendiri adalah bukan spam. Selanjutnya, setelah label dikonversi menjadi data variabel numerik, dilakukan training. Training akan dibagi menjadi dua, yaitu data yang tadi akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu training dan yang kedua untuk tes. Training pada dataset dilakukan dengan menggunakan metode klasifikasi naive Bayes. Penggunaan teknik ini dikarenakan naive Bayes memiliki kesesuaian dengan data yang dalam bentuk vektor. Di sini perlu dibuat back of word terlebih dahulu
untuk mengolah data teks ke dalam bentuk vektor. Kemudian dilakukan teknik naive Bayes multinomial. Setelah itu, confusion matrix digunakan untuk merepresentasikan prediksi dan kondisi sebenarnya dari data yang dihasilkan oleh algoritma pembelajaran mesin tersebut. Confusion matrix didefinisikan dengan dua bentuk. Yang pertama itu true and false positif, dan yang kedua true and false negatif. Definisinya yaitu true positif adalah terjadi ketika data diprediksi positif dan memang benar data tersebut positif. Sedangkan false positif adalah ketika suatu data diprediksi negatif namun ternyata tidak benar. Untuk true negatif terjadi ketika data diprediksi negatif dan memang benar data negatif. Sedangkan false negatif terjadi ketika data diprediksi negatif dan ternyata tidak benar. Hasil pengklasifikasian ditampilkan dalam classification report. Classification report merepresentasikan kualitas prediksi dari suatu algoritma klasifikasi. Klasifikasi report memiliki beberapa parameter yang diukur. Yang pertama itu precision. Precision merupakan persentase banyaknya data yang benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Dapat dilihat bahwa prediksi pada data dengan label HAM itu memiliki hasil akurasi 0,99 daripada data spam yaitu 0,97. Sedangkan recall merupakan persentase banyaknya prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Pada data dengan label HAM menunjukkan hasil sempurna yaitu 1,0. Untuk F1 score merupakan perbandingan rata-rata dari precision dan recall. Precision dan recall yang dibobotkan, sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil klasifikasi dengan metode naive Bayes memiliki tingkat keakuratan yang terbaik, keakuratan yang tinggi dengan hasil yang terbaik pada data dengan label HAM. Hal ini dikarenakan terdapat lebih banyak data HAM pada dataset tersebut daripada data spam. Artikel ilmiah yang diringkas pada tugas ini berjudul Machine Learning for Email Spam Filtering, Review, Approach, and Open Research Problems. Pada artikel ini menyajikan review secara sistematis beberapa algoritma populer pembelajaran mesin pada proses spam filtering di penyedia layanan internet seperti Google, Gmail, Yahoo, dan Outlook. Terdapat beberapa kategori algoritma spam filter yang telah diterapkan secara luas. Di antaranya itu, yang pertama, content-based filtering technique. Content-based filtering technique ini biasanya digunakan untuk membuat aturan filtering secara otomatis dan untuk mengklasifikasikan email menggunakan pembelajaran mesin seperti naive Bayes, SPM, KNN, dan jaringan saraf. Yang kedua itu cache-based spam filtering.
Pada case-based spam filtering, awalnya baik email spam maupun bukan spam akan diekstrak dari email setiap pengguna dengan menggunakan collection model. Kemudian digunakan pembelajaran mesin untuk melakukan pelatihan pada dataset tersebut. Yang ketiga, itu heuristic or rule-based spam filtering. Nah, metode ini menggunakan aturan yang telah tersedia, sehingga menghasilkan pola dengan jumlah yang banyak. Kemudian, previous likeness based filtering technique. Pada teknik ini melakukan klasifikasi email masuk dengan cara melihat kemiripan dengan contoh. Yang terakhir itu adaptive spam filtering. Mendeteksi dan menyaring spam dengan mengelompokkan ke kelas yang berbeda. Pendekatan yang biasa digunakan untuk spam filtering pada email adalah knowledge engineering dan pembelajaran mesin. Nah, decision tree merupakan salah satu algoritma pembelajaran mesin yang berhasil menerapkan spam filtering. Decision tree membutuhkan relatif beberapa menit untuk melakukan training. Kemudian email diklasifikasikan sebagai spam atau HAM menggunakan serangkaian aturan pada knowledge engineering. Beberapa penelitian telah dilakukan. Salah satunya itu ada yang menyajikan survei singkat untuk mengeksplorasi celah apakah teknologi pada penyaringan informasi dan pada pengambilan informasi dapat diterapkan untuk mendalilkan deteksi email spam dengan cara yang logis dan didasarkan pada teori. Untuk metode-metode sendiri, terdapat banyak metode yang digunakan pada artikel ilmiah ini. Yang pertama itu teknik clustering. Terus dilanjutkan dengan yang kedua, klasifikasi naive bias. Kemudian yang ketiga menggunakan jaringan syaraf. Selanjutnya yang keempat menggunakan algoritma Firefly. Algoritma Rockset. Kemudian decision tree, support vektor mesin, dan juga ensemble classifier, random forest, deep learning, dan sebagainya.